Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memberkati hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, kami mau mendengar firman, berfirmanlah Engkau. Kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian bunyinya firman Tuhan. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan hidup ini adalah perjuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita mau mencari arti hidup, kita akan mendapatkan cukup banyak. Antara lain, hidup ini adalah kesempatan. Mengapa hidup ini dikatakan kesempatan? Karena hidup kita ada batasnya, tergantung si pemilik hidup. Sampai kapan kita diberi waktu hidup, maka hidup ini dikatakan kesempatan. Kalau hidup ini kesempatan, maka setiap orang harus menggunakan kesempatan itu semaksimal mungkin. Tentunya untuk melakukan hal-hal yang baik, yaitu menjadi berkat bagi semua orang. Saudaraku, hidup ini adalah perjuangan, sebagaimana tema renungan di atas. Artinya saudaraku, selama hidup terus berjuang, sampai seseorang itu kembali ke tanah atau kembali menjadi debu. Seperti kata firman Tuhan kepada perempuan dan manusia Adam setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 16, ayat 17 ditambah ayat 19. Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu.
Ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 19, sampai engkau kembali menjadi tanah atau debu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hidup manusia seperti saudara dan saya sepanjang hidup ini tetap dalam perjuangan. Saudaraku, semua segi dalam hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan dalam tema renungan adalah perjuangan iman untuk mencapai hidup yang kekal. Jadi bukan perjuangan untuk cari makan, bukan perjuangan untuk cari pekerjaan, bukan perjuangan untuk mencari pangkat, bukan perjuangan untuk mencari harta dunia ini dan lain sebagainya. Tema ini mengajak saudara, tema ini mengajak saya untuk berjuang mengawal iman sampai kita memasuki kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menasihati jemaat Efesus karena Paulus sangat mengetahui hidup kekeluargaan di zaman Kekaisaran Romawi sangat buruk, yang memungkinkan di tengah-tengah keluarga terjadi saling membenci satu sama lain. Karena budaya Romawi di mana seorang ayah atau bapak mempunyai hak mutlak di tengah-tengah keluarga, khususnya terhadap anak-anak, yang disebut patria potestas. Patria potestas artinya seorang ayah atau bapak berkuasa penuh terhadap anak-anaknya. Hal ini berlaku sepanjang hidup sang ayah atau bapak. Bahkan menjual anak, mempekerjakan anak, menyiksa anak, bahkan menolak anaknya yang baru lahir. Demikianlah buruknya kehidupan keluarga di zaman Kekaisaran Romawi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, budaya Romawi memungkinkan dapat mempengaruhi kehidupan Kristen Efesus, dan mungkin juga dapat terjadi di tengah-tengah keluarga Kristen saat ini. Sehingga Paulus merasa penting menasihati jemaat Efesus tentang kehidupan keluarga yang secara umum terdiri dari bapak, istri, anak-anak, dan hamba, dengan mengatakan kepada anak-anak supaya mentaati dan menghormati orang tuanya di dalam Tuhan, dan kepada istri supaya tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Paulus juga mengingatkan kaum bapa untuk mendidik anak-anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan, dan menginginkan suami untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dan kepada hamba-hamba Paulus katakan untuk mentaati tuannya yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan tulus hati seperti mentaati Kristus. Dan kepada tuan-tuan dalam keluarga adalah seorang bapa, Paulus katakan agar melakukan hal-hal yang baik kepada hamba-hambanya, seperti apa yang dilakukan hambanya kepada tuannya: jujur,
tidak pernah curang dalam pekerjaan, di mana hamba-hamba melayani tuannya seperti melayani Kristus. Untuk hal ini, majikan dituntut untuk tidak menganggap bahwa hamba adalah sebatas benda atau alat semata. Karena seorang hamba juga adalah ciptaan Tuhan yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sudah membuat tuntunan kehidupan kekeluargaan Kristen dengan sangat rinci dan jelas. Namun saudaraku, untuk melakukannya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dan semangat juang yang tinggi. Saudaraku, inilah yang dimaksudkan tema renungan. Hidup ini adalah perjuangan. Karena sepanjang hidup ini, seorang yang beriman tetap berjuang untuk menjalankan perintah Tuhan. Sebagaimana tugas seorang pengikut Tuhan Yesus. Seperti yang firman Tuhan katakan di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas sudah bagaimana kehidupan sebuah keluarga Kristen. Keluarga Kristen, setiap anggota keluarga harus meneladani hidup Kristus yang mau berkorban untuk jemaatnya sampai mati di kayu salib. Anak-anak taat dan hormat kepada orang tua seperti Kristus mentaati bapaknya. Istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Hamba harus takut kepada tuannya seperti takut kepada Kristus. Bapak harus membina mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Bapak harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bapak-bapak atau tuan harus menyadari bahwa hamba bukanlah hanya alat semata, karena hamba juga adalah ciptaan Tuhan yang sama dengan tuannya atau dengan kita semua. Saudaraku, marilah kita menilai kehidupan keluarga kita masing-masing dengan membuat pedoman tuntunan Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Sudahkah anak-anak kita, anak-anak saudara, hormat dan taat kepada orang tuanya? Sudahkah istri tunduk kepada suami seperti kepada Kristus? Sudahkah suami mengayomi, mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaatnya? Sudahkah hamba takut kepada tuannya? Sudahkah Tuhan mengasihi hambanya sebagai ciptaan Tuhan? Saudaraku, jika kehidupan kekeluargaan saudara belum seperti panggilan firman Tuhan ini, bertobatlah dengan sesegera mungkin dengan menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena hanya di dalam Yesuslah saudara boleh kuat di dalam perjuangan. Saudara sebagai orang yang beriman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.